jadi anak-anak hebat. Banyak aspek-aspek yang mesti orang tua tahu, aspek moral agama, aspek motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek psikososial, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Saya yakin webinar ini akan memberikan pencerahan, sudut pandang yang mengayakan bagi orang tua yang saat ini memiliki anak usia dini, sehingga punya mimpi besar untuk mereka. Sebagaimana Rasul katakan, laulal amalu lan yardha'al ummu waladaha. Andai kata tidak ada cita-cita, takkan mungkin seorang ibu mau menyusui anaknya. Jadi tanamkan cita-cita, ibu-ibu hebat, parenting hebat untuk generasi ke depan. Terima kasih kepada seluruhnya, terima kasih kepada yayasan. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini sinyalnya kurang bersahabat. Terima kasih Bapak atas sambutan yang begitu luar biasa yang diberikan sama Bapak. Jelas, singkat, padat, pesan-pesan yang disampaikan pada kami untuk terus siap menghadapi tantangan dan tantangan yang luar biasa saat ini akan seperti apa ke depan. Tadi yang disampaikan sama Bapak itu, masa depan kita akan semakin sangat belum menentu gitu kan, dengan adanya perubahan-perubahan zaman yang sangat dahsyat ini. Terima kasih Bapak, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Terima tengah-tengah kasih semuanya. kesibukannya. Terima kasih Bu Rita dan Terima kasih, Bapak. mudah-mudahan ketemu lagi. Saya pamit untuk acara lain. Sukses selalu. Baik, terima Terima kasih. kasih. Amin. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Baik, tiba saatnya selanjutnya materi yang kita tunggu-tunggu dari narasumber hebat yang luar biasa, yang sangat inspiratif. Ya, jujur saya juga ini baru ketemunya beberapa hari dan beberapa hari ke belakang. Sungguh sangat menginspirasi. Ibu narasumber kita ini yaitu Ibu Erna Setiawati MPD. Beliau sebagai praktisi dan pemerhati pendidikan luar biasa. Bagi saya sangat takjub sekali dengan kesibukannya. Beliau masih bisa menyempatkan keinginan dalam lubuk hatinya untuk berbagi. Sampai saat ini, detik ini beliau sedang dalam perjalanan menuju Semarang, kejebak macet. Sepertinya tadi harusnya sudah sampai ke tempat, ternyata masih di tol barusan informasinya. Beliau adalah yang saat ini karirnya sangat padat sekali, padat merayap sepertinya ya, tapi macet juga sama seperti jalan yang sedang dilalui sekarang ya. Beliau kelahiran dari Klaten tahun 1980. Bulan tanggalnya saya belum kenalan ya. Riwayat pendidikannya yaitu sarjana pendidikan bimbingan konseling Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tahun 2001 sampai 2004. Luar biasa ya, S1-nya 3 tahun. Selanjutnya Magister Pendidikan Bimbingan Konselingnya di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI ya, di Bandung pada tahun 2016-2019. Adapun riwayat karirnya, beliau adalah berawal dari guru BK SMA ya. Biasanya kalau parenting itu khusus di bagian psikolog atau guru TK seperti itu ya, jeblonnya, tapi ini beliau itu luar biasa sangat peduli dengan kebutuhan pendidikan anak usia dini, guru anak usia dini ya. Guru BK SMA Negeri 1 Anjatan
sampai dari mulai 2009 sampai 2011 ya. Selanjutnya guru BK juga SMA Negeri Sindang. Ini di Indramayu ya. 2000 Indramayu Jawa Barat 2011 sampai 2021, kurang lebih 10 tahun. Luar biasa ya. Nah, selanjutnya beliau itu kepala sekolah, lanjutan kepala sekolah SMA Negeri 1 Kedokan Bunder 2021 sampai sekarang, dan ditambah lagi tugas atau amanah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala itu menjadi PLT juga, kepala sekolah negeri SMA Negeri 1 Sindang, Indramayu, Jawa Barat. Luar biasa. Sangat menginspirasi sekali beliau kepada kita semuanya ya. Di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk terus berbagi kedermawanannya dalam perkembangan anak usia dini ini. Meskipun dalam profesinya yang berbeda juga ya. Hari ini di Room Edukasi Parenting Pendidikan Anak Usia Dini akan mengisi materi. Beliau itu dengan tema peran orang tua dalam mendukung pembelajaran anak usia dini. Kepada narasumber hebat kita, Ibu Erna Setiawati, MPD, dipersilahkan. Halo. Dengar suara saya semua ya? Baik ya, jelas Bu, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kondisi ini karena memang berbagai kegiatan unpredictable. Kemarin harusnya saya sudah berada di Klaten, tapi karena ada tugas mendadak di Tasik dan Tasik itu di jam 9 selesai, sehingga saya jam tadi pagi subuh itu baru nyampe Indramayu. Dan langsung jam 7 itu berangkat ke Klaten. Saya prediksi jam 12 sudah nyampe, tapi ternyata macet parah di di Semarang. Jadi sekarang saya baru aja keluar tol Boyolali, tapi sebentar lagi mungkin 45 menit lagi sudah sampai rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan karena tidak tidak prepare, tapi karena memang unpredictable semuanya, karena dadakan di Tasik itu. Gitu. Yang saya hormati Bapak Suparto MID dan PhD sebagai Dirjen PAUD untuk Kemendikdasmen, dan kemudian Ibu Rita Nurisa MPD Ketua PP YPPM, dan yang saya hormati Ibu Mimin Mintarsih MC hari ini, dan sahabat saya yang memang baru ketemu kemarin, fasilitator kepala sekolah se-Jawa Barat di Bandung. Dan terima kasih kesempatannya, saya diberikan kesempatan untuk diskusi bersama teman-teman semuanya hari ini, dan semoga aja bermanfaat semuanya. Saya di sini bukan karena saya ahli gitu, tapi hanya sekedar berbagi saja. Memang melihat dunia anak saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di mana-mana sampai Pak Gubernur Jawa Barat ada program pendidikan Gapura Pancawaluya, pendidikan karakter Gapura Pancawaluya, itu karena memang sudah terlalu banyak tawuran-tawuran, bahkan kenakalan-kenakalan remaja yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya dalam suasana yang bahagia dan berkelimpahan ini, meskipun dalam kondisi virtual, kita bisa bertemu, diskusi bersama dalam kegiatan peran orang tua dalam mendukung pembelajaran anak usia dini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir.
Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Mimin latar belakang saya yang memang bukan dari pendidikan anak usia dini. Saya lahir atau latar belakang karir saya adalah guru BK SMA, di mana saya dengan latar belakang karir itu, pendidikan SMA itu ternyata banyak sekali menemukan kenakalan remaja yang ketika diambil benangnya itu adalah adanya miss peran orang tua gitu, dimana memang peran orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang anak, untuk pembentukan karakter anak, itu adalah kuncinya orang tua. Bu Mimin bisa dibantu saya untuk ambil slide. Mana pakai ini? Hei, kita juga itu Azlan deh. Baik, Ibu, sebentar. Ya. Ibu-ibu semuanya juga nanti mohon maaf kalau ini laptopnya juga ternyata chargernya sudah hampir habis baterainya. Tapi saya sudah backup, saya sudah buka 2 akun. Sampai 8. Tidak ada masalah ketika ini. Dan mohon maaf Bu Mimin direpotkan untuk share screen. Tidak dekat layar, ya kan kita. Bapak Ibu, webinar kita kali ini adalah edukasi parenting PAUD. Lama nih yang kesabaran. Ini lanjut Bu Mimin. Next. Mute Bu Erna, mohon izin. Bu Erna, termute. Oh ya. Oke. Itu Bapak Ibu semuanya, yang tadi profil saya sudah disampaikan oleh Ibu Mimin bahwa saya memang saat ini mendua, ada 2 sekolah yang saya pegang. Yang satu SMA 1 Kedokan Bundar, itu adalah perbatasan antara Indramayu dan Cirebon. Yang satu lagi itu SMA Negeri Indramayu terfavorit di Indramayu. Gitu. Jadi 2 SMA dengan latar belakang yang sangat berbeda, dan semoga itu menjadikan pengalaman buat saya sehingga saya banyak ilmu dan tambah bijak ketika mengambil sikap dan mengambil keputusan. Next Bu. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan berarti saya pinter gitu, tapi kita sama-sama sharing dan saya hanya sedikit berbagi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan dan apa yang saya temui ketika saya bertugas. Tuh. Dan anak saya 2, kebetulan juga perempuan semua, cantik-cantik. Yang satu ada di samping saya ini, Dek, gitu. Karena sedang libur pesantren, dan yang satu lagi 2 tahun tidak boleh libur, sehingga kemarin Idul Fitri saya harus menyusul dia. Yang satu ada di Gontor Putri 1 di Mantingan, Jawa Timur. Yang di tapi saat ini kayaknya mau pindah di Yogyakarta. Nah, gitu Bapak Ibu, itu adalah salah satu peran saya yang saya lakukan untuk anak-anak saya memilihkan lingkungan dan memilihkan pendidikan yang baik. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, pentingnya pendidikan anak usia dini adalah karena memang orang tua membentuk fondasi karakter, kemudian mengembangkan perkembangan kognitif dan psikomotorik, kemudian meningkatkan keterampilan sosial, emosional, dan bahasa anak, di mana 3 hal tersebut itu dimulai usia dini Bapak Ibu. Bukan berarti begitu sudah besar, dewasa, gede itu langsung tumbuh begitu saja. Tapi melalui proses yang sangat panjang. Bahkan saya yakin Bapak Ibu sudah paham 3 hal tersebut itu dimulai dari sejak ada di kandungan. Untuk itu, dan di usia emas atau usia emas di age goal, atau mungkin di 3 tahun pertama atau 55 tahun pertama itu sangat penting. Sehingga perlu ada sentuhan-sentuhan khusus, perlu ada trik-trik khusus sehingga anak-anak kita itu tidak keluar dari jalur. Next. Bisa?
Kemudian bagaimana peran orang tua dalam tumbuh kembang anak, Bapak Ibu, yang memang anak itu dari pertama lahir memang yang ditemuin adalah orang tuanya. Sehingga peran orang tua itu dalam tumbuh kembang anak sangat penting sekali. Dan next, Bu Mimin. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu sering mendengarkan anak-anak tawuran. Sering mendengarkan, bahkan melihat, menyaksikan anak-anak masuk geng motor. Bukan hanya geng motor, kadang-kadang dalam geng motor itu membawa sajam. Dan ketika membawa sajam itu tawuran sampai ada korban pembunuhan. Dan saat itu perasaan anak-anak, sense anak-anak di hatinya itu kayak sudah tidak ada. Saksikan, sekarang hampir setiap hari gitu. Hampir setiap hari di Indramayu juga beberapa waktu yang lalu anak SMA itu membunuh anak SMA lagi karena tawuran. Dan di SMA 1 Sindang, tempat saya bekerja sebagai pelaksana tugas kepala sekolah juga beberapa bulan yang lalu itu juga ada tawuran yang sampai ada korban, ada bacokan, dan saat ini siswanya dibina di Lembaga Pemasyarakatan Indramayu. Dan ada anak pang, Bapak Ibu semuanya, di mana di perempatan, di lampu merah, di tempat-tempat teduh, itu banyak sekali anak-anak yang seolah-olah sudah nyaman dengan dunia mereka gitu. Dan saya sempat masuk, Bapak Ibu, saya sempat masuk beberapa waktu ya dengan mereka. Saya pengen aktif dengan mereka, dekat dengan mereka. Itu sempat saya lakukan, tapi kayaknya kalau sudah masuk pang itu sudah rada butuh perhatian yang khusus, butuh waktu yang khusus, dan butuh waktu yang lama untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Rasa itu akhirnya saya menyerah untuk mengembalikan anak-anak pang ini ke marwahnya. Dan karena memang saya tidak punya waktu khusus gitu. Waktu saya kan karena sudah bekerja sehingga saya menarik diri dari situ. Terus kemudian kalau ini mah ada anak yang merokok dan minum minuman keras, kadang-kadang masih ada standar ya gitu. Walaupun kalau saya sih tetap itu merupakan kenakalan yang berarti. Next, Bu Mimin. Nah, Bapak Ibu, itu semua salah siapa? Itu semua tanggung jawab siapa? Karena di dalam lingkungan kita seolah-olah itu tanggung jawab pemerintah, seolah-olah itu tanggung jawab masyarakat, dan ini tanggung jawab orang tua gitu. Atau kadang-kadang malah orang tua sendiri tidak peduli gitu. Orang tua sendiri justru yang menyumbang peran terbesar ke keluar jaluran anak ini gitu. Justru orang tua sendiri yang melakukan itu gitu. Karena mereka itu pertama kali yang dia lihat, yang dia tiru, yang dia role model, yang dia itu ada orang tua. Tapi orang tua justru kadang-kadang tidak peduli. Bahkan di banyak tempat, di banyak hal, di banyak daerah itu anak-anak dibiarkan dengan neneknya. Anak-anak justru diajak untuk melakukan profesi-profesi yang tidak baik gitu. Di sini ada satu daerah itu hampir daerah itu semuanya pencuri gitu, pencuri motor, garong. Jadi anak-anaknya itu sudah diajari seperti itu gitu. Anak sih juga udah diajarin rokok, diajari miras, dan juga diajari mencuri motor. Nah, itu yang membuat saya miris ya. Saya pengen bergandengan dengan banyak hal kalau misalkan memang saya mampu gitu untuk miris saya melihat anak-anak yang seperti itu. Kok dunia dipenuhi dengan seperti ini? Mana gitu. Sehingga saya pengen yang lakukan pertama kali ya memang edukasi anak-anak orang tua siswa di saat anaknya ini TK dan SD gitu. Kenapa harus TK dan SD? Karena memang biasanya udah bibit-bibit nakal itu sudah dari situ gitu. Sehingga saya pengen mengedukasi orang tua siswa yang ada di SD dan TK kerjasama dengan
guru dan kepala sekolah. Oke, next Bu Mimin. Siapa yang bertanggung jawab dan salah siapa ketika itu? Nah, Bapak Ibu, ada pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya buah itu selalu ada di samping. Jadi anak itu juga seperti itu. Anak itu tidak akan jauh tabiatnya, karakternya dari orang tua, kecuali kalau buah itu dimakan codot ya Bapak Ibu. Buah itu dimakan codot dan dibawa lari, akhirnya jatuh. Nah, normal itu buah itu dari pohonnya, sehingga ketika orang tuanya mungkin sudah mengajari miras di dalam rumahnya dikondisikan untuk seperti itu, ya insya Allah anak-anak itu itu artinya bakat-bakat kita belum ya Bapak itu. Aku masih dengar suara saya? Agak terputus di saya. Kan berarti nanti berhenti dulu aja ya kan di depan yang biar sinyalnya ini. Nah, sekarang stabil suaranya? Lebih baik Ya, lagi. lebih baik dari kan tadi. nyari ini aja. Nah, bentar saya berhenti aja mumpung dapat sinyal yang stabil. Bapak Ibu stabil ya sinyalnya ya? Suaranya? Ya, udah bagus Bu. Oke. Ya, oke. Udah biar duluan aja kan di WA. Ya, Bapak Ibu, tadi memang saya minta langsung dijemput biar kayaknya bisa fokus dan yang nyetir sudah ada. Nah, ini Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa air menetes itu tidak mungkin ke atas. Artinya bahwa tabiat atau karakter itu diturunkan, bukan dari anak ke orang tua gitu, bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah gitu. Itu betapa pentingnya memang kita menjadi role model. Terus kemudian kalau dalam bahasa Jawa ada kacang nurut lanjaran. Nah, Bapak Ibu kan tahu ya, tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang itu kalau dikasih perambatnya seperti bambu, dia mengikuti bambu itu. Tapi kalau dibiarkan mengalir di bawah atau merambat di bawah, ya dia akan merambat di bawah. Nah, itu artinya anak itu ngikutin apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Next, Bu Mimin. Sudah ada sinyal baterai habis. Nah, ini Bapak Ibu ada filosofi sederhana dari Ki Hajar Dewantara, tapi maknanya luar biasa. Bahwa rumah itu adalah madrasah pertama buat anak. Dan orang tua adalah guru yang pertama buat anak. Jadi ketika anak lahir pertama kali, pasti mata yang ditatap itu adalah mata orang tuanya, mata bapaknya atau mata ibunya. Langsung bertatapan dan kemudian diadani. Gitu. Terus kemudian setelah itu anak pasti belajar bicara, belajar gerakan, belajar apapun itu pasti dari orang tua. Pasti dari rumahnya dulu gitu. Makanya madrasah pertama buat anak itu adalah orang tua. Dan guru yang pertama buat anak itu adalah orang tua. Dan madrasah yang pertama itu adalah rumah gitu. Rumah di rumahnya itu. Oke, next Bu Mimin. Bu Mimin, kita waktunya sampai jam berapa? Jam 3 ya. Oke, jam 3 ya. Masih ada 45 menitan. Masih ada, ya 42 menit. Nah, ini teman-teman ada Ibnu Hadis ya. Bahwa rumah adalah sekolah pertama dan pabrik fundamental pembentukan karakter manusia. Beragamanya seorang ibu adalah fondasi penjagaan agama dan akhlak untuk anak-anak gitu. Jadi itulah Bapak Ibu betapa pentingnya orang tua dalam pendidikan anak. Oke, next Bu Mimin. Nah. Dan ini juga ada pendapat dari Pak Darajat gitu yang beliau tuliskan di tahun 2024 bahwa orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka.
Karena dari merekalah anak-anak bermula dalam menerima pendidikan. Sehingga peranan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama itu terjawab. Next, Bu Mimin. Jadi itu Bapak Ibu, orang tua itu tetap merupakan pendidik utama. Bukan kalau kita saat ini sebagai guru dan Bapak Ibu sebagai guru di TK itu mungkin hanya pendamping ya gitu. Tapi tetap pendidik utama itu kembalikan lagi ke rumah gitu. Dan kita hanya fasilitator, kita mentor gitu. Dan semoga aja dalam kita bersikap sebagai mentor, kita berperan sebagai mentor itu bisa berperan dengan baik. Next, Bu Mimin. Nah ini teman-teman, secara kodrati orang tua menjadi penanggung jawab utama dan pertama. Dan ini diakui oleh semua agama dan semua sistem nilai yang dikenal oleh manusia. Artinya pertanyaan di atas tadi sudah terjawab bahwa orang tua ketika ada tadi tawuran, ada anak minum-minuman keras, ada geng motor, ada yang saling bunuh dan segala macam, itu merupakan orang tua yang bertanggung jawab pertama kali adalah penanggung jawab utama itu adalah orang tua. Nah, gitu. Itulah pentingnya orang tua. Dan anak itu merupakan amanah dari Allah yang dititipkan ke kita sehingga kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita didik dengan baik sehingga anak-anak kita itu juga akan bermanfaat buat orang banyak. Bukan malah memanfaatkan orang, bukan malah memanfaatkan momen, bukan malah memanfaatkan situasi untuk kepentingannya pribadi, tapi sebisa mungkin bahwa justru kita dan anak kita itu bermanfaat untuk orang banyak. Itu. Next, Bu Mimin. Nah, Bapak Ibu, kita sudah banyak mendengar bahwa anak itu adalah cerminan orang tua. Ini adalah pepatah yang sering kita lihat, sering kita dengar. Karena memang yang tadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, air menetes itu ke bawah gitu. Itu memang sangat benar sekali. Anak merupakan cerminan dari orang tua. Orang tua melakukan apa sih? Mungkin anaknya juga akan mengikuti walaupun ada beberapa kasus yang berbeda gitu. Orang tuanya mungkin suka curanmor, minum-minuman keras, tidak peduli terhadap keluarganya, tapi justru anaknya menjadi baik gitu, beragama dengan baik. Nah, ada juga kasus seperti itu. Tapi saya yakin karena dia menemukan pengalaman atau dia menemukan peran orang tua dalam tubuh orang lain gitu. Sehingga peran orang tua yang asli, orang tua kandung itu tergantikan dengan yang lainnya. Itu next, Bu Mimin. Nah, ini Bapak Ibu beberapa tugas dan tanggung jawab orang tua, yaitu menjadi suri teladan, di mana anak itu memang sukses meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Bukan sukses melakukan nasihat yang kita lakukan, tapi sukses meniru perilaku yang dilakukan oleh orang tua. Makanya kadang-kadang Nah, ini Bu Ernanya terlempar ya sepertinya ya. Sepertinya ya, habis terlempar. teh. Saya sudah di sini ya. Oke. Saya sudah baik. ganti dengan moda yang berbeda. Tapi tidak bisa dengan virtual background karena ini menggunakan HP. Baik, aman, sip. Aman, ya. Ya. Bapak Ibu, yang tadi bahwa menjadi orang tua itu menjadi suri teladan buat anaknya karena memang anak itu sukses meniru apa yang kita lakukan. Ketika kita kan ada ya peribahasa orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Dan dia juga pasti akan lebih berimprovisasi lagi dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya itu memang melakukan hal-hal yang tidak baik, kayaknya anaknya ngikutin deh gitu.
Dan perilaku-perilaku kita yang malas pun juga diikutin oleh anaknya gitu. Sehingga tugas dan tanggung jawab kita adalah menjadi suri teladan, menjadi teladan buat anak-anak kita. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, yang kedua adalah memilihkan lingkungan yang tepat untuk anak. Di mana memang apalagi di saat remaja, di saat dari kecil sampai besar, lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan keluarga, kemudian lingkungan bergaul, lingkungan belajar, itu sangat mempengaruhi. Makanya tugas kita adalah memilihkan lingkungan yang baik untuk anak. Ada beberapa orang tua yang rela membayar mahal untuk menyekolahkan anaknya gitu. Bahkan saya juga termasuk saya saat ini, saya rela jauh dari anak untuk mencarikan lingkungan yang tepat untuk anak saya gitu. Saat keluar SD, saat itu pandemi, saya harus mengikhlaskan dia untuk keluar dari rumah saya gitu. Dan saat itu tidak boleh diantar karena memang saat itu pandemi, tapi sudah ada panitia yang menjemput dan mengantarkan langsung ke tempat pondok di Jawa Timur. Jadi anak sekecil itu saat itu belum genap 12 tahun, sudah harus keluar dari rumah tanpa saya gitu. Di jalan pun sudah nggak ada saya, tapi saya hanya mengantarkan sampai ke depan pintu rumah gitu. Nah, itu Bapak Ibu, itu adalah peran orang tua yang memang harus memilihkan lingkungan yang tepat buat anak. Termasuk lingkungan bergaul Bapak Ibu. Ketika anak-anak bergaulnya dengan siapa, kita harus paham. Kita harus terus dan jangan letih untuk selalu melihat dengan siapa ya dia bergaul. Dengan siapa ya saat ini dia selalu bermain dan belajar. Karena memang pengaruh lingkungan itu sangat sangat besar untuk tumbuh kembang karakter anak. Dan itu sudah muncul dari sejak anak TK, SD gitu. Karena mulai TK kan dia mulai berkembang lingkungannya. Yang tadinya lingkungan keluarga, sekarang bertambah menjadi lingkungan sekolah gitu. Terus dari SD, dari TK kemudian ke SD, yang lebih luas lagi lingkungannya. Dari SD ke SMP, SMA. Jadi dari perpindahan atau perpindahan lingkungan tadi, kalau kita tidak awasi dengan baik dan kita tidak selektif dalam memilih, insya Allah ya anak kita akan akan keluar dari jalur. Yang kemarin juga ada satu teman dari anak saya saat SD, saya sudah kayak mencirikan gitu. Ini anak sudah mulai rada beda nih gitu. Kenakalannya sudah di luar gitu, sudah di luar, sudah tidak pada umumnya. Nah, tapi saat itu saya mau menyampaikan ke orang tuanya karena saya bukan guru dan tidak terlalu dekat, akhirnya tidak berani gitu. Saya hanya menyampaikan ke gurunya. Saat itu kan juga guru anak saya bahwa si A ini sudah seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan lebih baik sudah harus ada kontrol yang intensif dan kalau perlu itu harus dibawa ke psikologi karena kayak setengah ada kelainan. Dan ternyata nyata Bapak Ibu, sekarang anak itu menjadi anak saya gitu, anak didik saya di SMA 1 Sindang gitu. Nah, itu orang itulah yang salah satu dari beberapa anak yang saya kirimkan ke Barak untuk pendidikan karakter Gapura Pancawaluya programnya Pak Gubernur. Itu nah saat itu kan sudah dibilang terlambat sih sudah tidak gitu, tapi kan sudah terlalu keluar jauh gitu. Sehingga tidak salah ketika kita dari sedini mungkin kita memilihkan lingkungan yang tepat. Tidak harus lingkungan yang homogen gitu. Lingkungan yang heterogen pun nggak apa-apa, tapi dia sudah ada pondasi karakter yang baik di atas yang tadi menjadi suri teladan tadi. Dia sudah ada pondasi karakter yang baik gitu. Itu teman-teman, Bapak Ibu semua, dan kemudian yang ketiga adalah memberi kenyamanan lahir dan batin. Itu adalah hak anak untuk mendapatkan kenyamanan lahir dan batin. Bapak Ibu semuanya, ketika mungkin Bapak Ibu guru semua ketika menemukan anak-anak di sekolah, itu ada yang tidak siap belajar, ada yang rungsing, ada segala macam. Saya yakin seperti itu, mereka ada yang kenyamanan lahir dan batinnya tidak dia dapatkan di rumah. Ada kantung-kantung atau toples-toples kasih sayangnya itu tidak dia dapatkan dari rumah gitu.
Sehingga tidak ada kenyamanan untuk belajar, tidak ada kenyamanan untuk menerima informasi ataupun pembelajaran yang ada di kelas. Nah, tugas orang tua adalah memberikan kenyamanan itu, memenuhi kantung atau toples-toples kasih sayang itu, sehingga ketika dia belajar itu sudah ready, sudah siap. Dan memang untuk anak, kasih sayang dan kenyamanan lahir dan batin itu sangat diperlukan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat itu adalah memberikan kesempatan berkreasi dan berkembang sesuai dengan passionnya. Artinya gini Bapak Ibu, banyak orang tua yang tidak mempercayakan anaknya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Banyak orang tua yang ikut terlibat dalam masalah anak. Nah, ketika itu kita lakukan terus-menerus, ketika anak bermasalah, kita yang pasang badan. Ketika anak mempunyai problem, kita yang pasang badan. Nah, itulah yang membuat anak-anak kita itu menjadi generasi stroberi. Yang baru disentuh aja sudah busuk. Yang baru kena air sedikit aja sudah lonyot. Nah, itu. Jadi sebenarnya pembentuk generasi stroberi itu yang berperan paling penting itu adalah orang tua. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita kasih kesempatan anak kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia mau berantem, bertengkar sama temannya, mau bermasalah dengan gurunya, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita cukup berdiri di luar, memonitoring dan menjadi mentor untuk anak-anak kita gitu. Sehingga dia akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dia akan berproses. Dia akan berproses dengan baik. Di mana proses itu sangat penting. Tidak hanya sekedar, segala sesuatu tidak hanya sekedar pencapaian tujuan, tapi proses. Dan proses itu sangat penting untuk mencapai tumbuh kembang anak. Setiap proses yang kita lalui itu sangat bermakna untuk anak. Dan dalam pembelajaran mendalam saat ini yang memang kita dengung-dengungkan, itu proses itu yang penting. Itu. Dan pembentukan karakter itu tidak lepas dari proses. Itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu memberikan kesempatan menyelesaikan masalah tadi sudah saya sebutkan. Dan kalau memang berkembang sesuai dengan passionnya, generasi Z itu memang selalu passion Bapak Ibu. Itu kan bukan passion saya gitu. Itu anak-anak yang saat ini kuliah dan SMA. Itu kan bukan passion saya gitu. Selalu seperti itu, passion gitu. Tapi kalau generasi alpha sekarang, generasi yang saat ini sudah TK gitu, itu sudah bukan passion, sudah migrasi atau sudah transformasi atau sudah berevolusi jiwanya. Sudah bukan passion lagi, tapi apa sih yang in saat ini gitu. Apa sih yang hit saat ini, yang booming di TikTok saat ini apa? Itu harus dia dapatkan gitu. Itu memang generasi sekarang dan memang dunianya seperti itu gitu. Sehingga kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman yang seperti itu. Bahkan anak-anak kita sekarang lahir ceprot aja kan sudah punya IG ya, kayak Amena, terus adiknya itu siapa, Baby Arsya itu. Lahir ceprot itu sudah punya IG gitu. Sudah bisa mencari uang. Itu karena memang perkembangan zaman seperti ini. Dan sabda Nabi juga, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Nah itu makanya kita yang harus berevolusi juga. Kita harus bertransformasi juga cara menyampaikan cara mendidik anak-anak. Sudah tidak, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah tidak ada seperti zamannya kita dulu. Saya ya mungkin kalau saya kan mungkin udah tua gitu. Zamannya saya dulu itu hanya nurut dan patuh ketika disuruh atau apapun perintah orang tua. Tapi generasi sekarang tidak. Dia pengen tahunya besar. Sehingga nurut dan patuh itu sudah berevolusi. Mereka sudah nggak nurut lagi. Tapi mereka akan memahami dan melakukan apa yang kita mau ketika kita menjelaskan esensinya. Gitu. Itu. Jadi kita juga harus bertransformasi berpikir Bapak Ibu. Sehingga dalam pembelajaran mendalam sekarang itu ada namanya PPT dan PPB. Pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau kita masih pola pikir tetap, kita hanya nyuruh aja sama anak, ngatur gitu. Tapi kalau kita sudah PPB, pola pikir bertumbuh atau growth mindset, kita sudah juga harus berevolusi. Sudah bukan saatnya lagi kita
menyuruh. Sudah bukan saatnya lagi kita hanya marah ketika anak-anak kita harus menjelaskan esensinya apa, kenapa sih gitu. Itu yang memang yang memang sudah harus kita lakukan gitu, sudah tidak hanya marah dan nyuruh, tapi sambil menjelaskan. Nah, kalau kamu nggak seperti ini, kamu akibatnya begini loh. Atau kalau enggak, misalkan kita tidak ngasih tahu, anak itu yang kita dorong untuk berpikir sendiri. Nah, kira-kira kalau kamu nggak melakukan ini, atau kalau kamu melakukan ini, dampaknya apa? Oh, dampaknya begini. Nanti dia kan yang akan jawab. Kalau dalam bahasa bimbingan dan konseling itu namanya miracle quotient gitu. Tapi kalau dalam bahasa kurikulum mungkin atau bahasa pembelajaran mendalam namanya pertanyaan pemantik ya gitu. Pertanyaan pemantik. Tapi kalau dalam bahasa bimbingan dan konseling itu miracle quotient. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat anak-anak kita itu semakin berpikir, oh iya, ternyata salah ya. Oh iya. Nah, akhirnya dia juga merefleksi sendiri. Dari situ juga kita artinya sudah mengasah critical thinking anak gitu. Jadi banyak kompetensi yang anak-anak dapatkan ketika kita melakukan seperti itu. Next, Bu Rita. Mohon maaf Bu Rita dikerjai oleh saya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi itu adalah tugas-tugas kita ya orang tua gitu. Di mana Bapak Ibu semua itu adalah pendamping orang tua dalam mendidik anak gitu. Bukan penanggung jawab utama untuk pendidikan anak, tapi kita adalah sebagai pendamping. Di mana dalam kita mendampingi orang tua untuk mendidik anaknya, banyak hal-hal yang memang orang tua tidak tahu. Banyak hal-hal juga yang kita tidak tahu gitu. Untuk itu, Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah mempunyai tugas yang sangat luar biasa untuk mengkomunikasikan dengan mereka. Bisa jadi anak-anak saat ini yang memang berada di jalanan, yang anak-anak saat ini yang ketika kita melihat itu sangat miris sekali gitu. Itu bukan salah anak-anak juga, tapi juga bukan salah orang tua juga. Karena memang orang tua banyak yang tidak paham. Ketika saya berdialog dengan banyak orang tua tua yang tidak paham gitu, apa yang harus dia lakukan. Walaupun ada juga orang tua yang egonya sangat tinggi. Dia tidak mau intens dengan anaknya gitu. Dia hanya tahu beres saja dengan anaknya. Yang dia tahu hanya mencari uang seolah-olah uang itu memang untuk anak. Padahal ada hak anak yang harus dia dapatkan dari orang tuanya. Nah, itu kadang-kadang nggak paham. Lah, untuk hal tersebut, Bapak Ibu, kita sebagai pendamping, saat ini kita sebagai guru, kita harus mengkomunikasikan terhadap orang tua. Kita menyampaikan kondisi anak saat ini, di mana memang tumbuh kembang anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Peran orang tua itu sangat luar biasa, sangat signifikan sekali dalam membentuk anak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Suparto ya gitu, yang sangat luar biasa sekali dalam sambutannya, dalam penjelasannya bahwa memang budi pekerti yang luhur itu sangat kita harapkan dan semuanya bermula dari orang tua. Yang tadi juga sudah saya jelaskan bahwa anak lahir itu pertama kali yang dia temuin itu adalah orang tua. Begitu anak mempunyai potensi atau kompetensi atau kebisaan atau kecakapan, itu pasti yang dia dapatkan pertama kali itu dari orang tua. Dia belajar membaca dari orang tua, bicara dari orang tua, sehingga orang tua memang sangat penting. Dan peran kita di sini atau tugas kita di sini adalah mengkomunikasikan kepada mereka. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, tugas kita tidak hanya mendidik anak-anak mereka, anak-anak orang tua yang saat ini dititipkan kepada kita, tapi tugas kita juga mengedukasi orang tua. Karena banyak orang tua, terutama orang tua yang ada di pinggiran ya, seperti di sekolah saya di SMA 1 Kedokan Bunder, itu ada peran yang
banyak orang tua yang tidak tahu harus berperan apa. Banyak orang tua yang tidak tahu. Sehingga saya setiap kali pembagian rapot itu pasti mengadakan parenting. Gitu. Setiap kali pembagian rapot. Jadi 1 tahun 2 kali saya. Itu pasti saya lakukan parenting eh, dengan orang tua. Gitu. Jadi terus tidak bosan, walaupun ya memang hanya sederhana seperti itu, tapi saya yakin akan mengena dan Bapak Ibu ternyata langkah itu sangat signifikan. Dan sekarang kenakalan remaja di sekolah saya itu sudah sedikit berkurang gitu. Kalau berkurang banget belum gitu, karena memang eh, apa namanya orang tua juga tidak hanya diedukasi, tapi sebenarnya butuh mentor. Sehingga mungkin kita perlu di samping mengedukasi ya Bapak Ibu, mungkin kita perlu bekerja sama juga terhadap RT, RW atau mungkin kepala desanya. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan eh, apa namanya masalah-masalah yang kami hadapi di sekolah kepada Pak Camat. Dan bahkan kemarin saat parenting yang terakhir, saya itu mengundang ketua PKK yang ada di desa-desa, semua yang ada di desa di saat itu dan di kecamatan gitu, PKK di kecamatan. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan yang tidak luar biasa ya, hanya 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 sederhana aja gitu. Tapi semoga aja bermakna itu disampaikan kembali gitu. Jadi ketika ketua-ketua PKK yang ada di situ itu menyampaikan kembali kepada masyarakatnya bahwa memang orang tua itu harus care dengan anak. Orang tua itu memang seyogyanya hmm, apa mempunyai peran yang sangat besar dalam tumbuh kembang anak. Dan semuanya dimulai dari kecil, dimulai dari dini. Ketika memang anak-anak sudah SMP, itu sudah susah untuk dibenahi. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu bisa berubah ketika orang tuanya berubah. Gitu. Tapi lebih mudah dan lebih efektif ketika pembentukan karakter itu atau pendidikan apa namanya untuk membentuk perilaku itu dari kecil, dari lahir. Sudah kita biasakan bangun pagi, sholat subuh, dan yang sekarang didengungkan oleh eh, pemerintah Indonesia, Pak Prabowo, dan juga disambut baik oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dengan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Yang itu kan sederhana gitu loh Bapak Ibu. Itu kan sederhana gitu, tidak terlalu muluk-muluk, tapi saya yakin itu efektif. Yang pertama adalah bangun pagi gitu. Terus kemudian berdoa, mungkin kalau kita Islam sholat ya gitu. Kemudian yang ketiga olahraga, yang keempat itu adalah sarapan atau makan sehat. Yang kelima itu belajar, kembali ke sekolah kan untuk belajar. Dan yang keenam itu bermasyarakat, bergaul dengan masyarakat yang sehat. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah tidur tepat waktu. Lah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu tidak hanya peran sekolah gitu yang saat ini kita disuruh monitoring, tapi orang tua juga. Makanya tugas kita adalah mengkomunikasikan dengan orang tua. Orang tua diingatkan, kita juga memberikan tugas gitu. Di sekolah saya juga saya berikan tugas, wali kelas itu setiap hari harus ada laporan anak dari orang tua gitu loh Bapak Ibu. Jadi akhirnya sinkron gitu. Ini sudah menjadi tugas kita bersama dan pemerintah saat ini baik Provinsi Jawa Barat ataupun Indonesia secara umum itu pemerintah itu sudah sangat care gitu tentang kegiatan parenting ini atau tentang tumbuh kembang karakter anak ini gitu. Di mana semua stakeholder itu harus bekerja sama. Makanya Bapak Ibu, kita tidak hanya berdiri sendiri, tapi ada masyarakat yang terlibat di samping orang tua. Kita mengkomunikasikan mungkin juga dengan RT setempat gitu. Atau mungkin dengan kepala desa setempat kepada apa namanya? Camat. Dan kemarin saya juga sudah mengundang ketua PKK kabupaten atau ibu. Kalau di saya nggak punya ibu bupati, nggak punya gitu. Karena bupatinya alhamdulillah masih belum berdua gitu, tidak punya pasangan, belum punya pasangan. Jadi ketua PKK-nya adalah Ibu Wabub. Nah, itu saya sudah mengkomunikasikan dan memang sudah melaksanakan kegiatan gitu, kegiatan parenting yang berkala
Dan kami sudah kerjasama, bukan kerjasama ya, saya sama Ibu Wabub dan juga yang lain gitu sama PKK dan juga Dinas Pendidikan, Dinas Sosial akan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke desa-desa. Sehingga tugas untuk merubah karakter anak itu tugas kita bersama. Tidak hanya diserahkan ke sekolah. Kalau diserahkan ke sekolah aja asa rada berat gitu. Walaupun kita hanya bekerja semampu kita. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan setiap hari. Adapun hasil itu adalah kuasa Gusti Allah. Adapun hasil itu hak prerogatif Allah yang memang kita tidak bisa protes gitu. Tapi tugas kita adalah berusaha. Kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu Bapak Ibu semuanya perlu kita lakukan edukasi terhadap orang tua yang menjadi anak didik kita pada khususnya, sehingga orang tua itu mempunyai pemahaman. Mungkin saat ini orang tua kita berpikir bahwa orang tua lebih mampu, lebih tahu, tapi ada kalanya justru malah tidak tahu apa yang dia lakukan. Banyak orang-orang kaya yang orang-orang hebat itu juga malah sekarang suka memaksakan anaknya. Karena apa? Ada tugas pengembangan yang belum selesai di dalam pribadi orang tuanya, sehingga dipaksa diselesaikan oleh anaknya gitu, sehingga memaksakan kehendak. Contoh, orang tua yang memang mempunyai cita-cita menjadi dokter, dia memaksakan diri anaknya juga harus jadi dokter karena cita-cita dia tidak tercapai gitu. Jadi anaknya harus, padahal passion anaknya atau potensi anaknya tidak di dokter itu, tapi anak dipaksa untuk menjadi dokter. Nah itu. Atau mungkin sebaliknya, dia sudah sukses menjadi dokter, pengen anaknya sukses kembali seperti dia, akhirnya anaknya dipaksa menjadi dokter. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang tua gitu. Tidak dipahami oleh orang tua, yang mereka tahu bahwa mereka merasa bahwa itu yang saya lakukan itu adalah yang terbaik buat anak. Sementara ada esensi-esensi lain atau ada tugas-tugas perkembangan lain yang harus dipenuhi oleh anak dan orang tua tidak tahu. Next, Baik, mohon maaf. Bu Erna, mohon izin waktu Ya. 15 menit lagi kurang lebih ya. Oke. Dan ini Ini ada udah mau sesi selesai tanya kok. jawab juga ya. Baik. Ya, oke. Mbak, ini klik video aja satu. Kayaknya videonya Baik. hanya dua. Ya. 12 sekolah terbaik. Siapa yang akan jadi juara? Bakteri, akar penyebab gigi berlubang. Nah, Ikuti iklannya nasihat banyak kesehatan ya. anak sebelum dimulai dengan Colgate Total. Peran orang tua dalam pendidikan Oh, anak next, sangat bukan ini penting aja. karena Nah, ini mereka terlalu adalah besar. pendidik Yang satu pertama lagi dan Bu utama Rita bagi atau Bu anak. Mimin? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Karena waktu kita juga sebentar ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube, ada di situ apa namanya video motivasi dari kupu-kupu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik aja di situ video motivasi dari kupu-kupu, di mana dalam cerita itu bahwa kupu-kupu itu dari kepompong kan gitu. Lah kepompong itu punya proses yang panjang gitu. Tapi kadang-kadang orang yang menyaksikan proses itu nggak sabar. Pengen segera melihat tumbuhnya kupu-kupu cantik apa enggak sih seperti apa. Sehingga saat mereka berproses atau si kepompong itu berproses, diguntinglah si kulit kepompong itu. Ketika digunting, ya sudah karena memang proses yang tadi saya sampaikan itu penting, kupu-kupu itu memang ada jatuh dan keluar dari kulit kepompong. Tapi selamanya kupu-kupu itu hanya bisa merayap, tidak pernah bisa terbang. Karena apa? Prosesnya dilewati. Kita pengen buru-buru, kita pengen instan, anak kita seperti pengen semuanya instan, akhirnya proses tidak terlewati. Justru yang kita dapatkan adalah anak kita cacat seumur hidup. Itu artinya cacat itu dia tidak punya kemandirian seumur hidupnya. Nah, itu Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, bahwa memang proses itu sangat penting dan kita sebagai orang tua kita harus menikmati proses tumbuh kembang anak itu tanpa harus dipaksakan, tanpa harus dicepet-cepetin karena Allah juga sudah bersabda ya atau Nabi bahwa memang
waktu itu sudah berjalan, sudah diatur gitu, tidak perlu terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat, semuanya akan sampai. Seperti matahari yang dari timur pasti akan nyampe di barat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu saja. Mungkin Pak Ibu yang saya hormati, mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Saya tutup atau mau tanya jawab dulu? Baik, Bu. mohon izin juga, saya ini lagi di dalam ruangan. Ya. Ya, terima kasih Bu Erna ya. Untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya, kurang lebih 5 menit. Ya. Atau cukup Ya. hanya dengan 1 orang karena waktunya sangat singkat sekali ya. Ternyata sungguh luar biasa ya materi yang diberikan sama Ibu Erna ini. Luar biasa, sangat penting sekali untuk para pendidik terutama dalam mendampingi dan memfasilitasi peserta didik kita ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada yang mau bertanya silahkan. Di room chat, ya, di room chat ada yang bertanya ya. Boleh dari ya. Bu Elfitri ya. Ya. Iya, ini anak saya berumur 4 dan 6 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya dengan yang baru, yang pertama introvert dan pemalu. Apakah saya yang salah dalam menjalin komunikasi antara anak dan orang baru? Terus kemudian bagaimana caranya agar anak mau belajar mandiri? Bapak Ibu, kalau mohon maaf kalau saya salah, tapi dari pengalaman saya punya dua anak itu sangat berbeda ya. Dua-duanya berbeda, bertolak belakang sekali gitu. Yang anak yang pertama itu kayak memang sudah, dia begitu lahir itu sudah terpola. Dia selalu tidur jam 9, selalu bangun jam 4. Itu dari lahir. Sehingga saya malam saat saya pasca persalinan itu tidak pernah terganggu sama dia gitu. Seperti itu. Sampai sekarang mandiri banget gitu. Dan tidak pemalu. Tapi yang kedua, anak saya yang sekarang di samping saya, ini sama Bu, introvert gitu, pemalu. Dia berbeda sekali dengan kakaknya. Ya memang ketika dia malu Bapak Ibu, kita harus banyak mengenalkan dengan orang gitu. Ketika kemana-mana, kalau memungkinkan, itu yang saya lakukan ya Bapak Ibu. Kalau memungkinkan itu diajak dan kenalkan. Kita ajarkan apa yang memang harus dia lakukan. Ketemu orang bagaimana, seperti apa. Nah, mungkin seperti itu gitu. Bu, itu nggak mudah gitu. Itu nggak mudah seperti itu. Karena memang anak itu ketika lahir sudah membawa kayak apa ya, kalau ada teori tabula rasa, itu kan memang kayak anak itu seperti kertas putih ya. Kita yang kita yang melukiskan gitu. Tapi ada teori lain juga yang bahwa itu sudah tidak merupakan sejak lahir gitu. Nah itu dua-duanya menurut saya memang sama. Banyak teori itu benar gitu. Kayak seperti tadi dua anak saya yang pertama itu sudah bawaannya seperti itu, yang kedua bawaannya yang seperti ini. Tapi memang kita harus dituntut kesabaran untuk melatih. Ketika memang introvert pemalu, kita latih ketemu dengan banyak orang, kita latih bercerita gitu. Kita selalu bercerita kepada anak. Kita sendiri dulu yang memulai cerita gitu. Sehingga anak nanti akan terangsang dan itu prosesnya sangat lama Bapak Ibu. Saya juga sekarang menemukan anak saya sekarang mandiri dan pribadinya alhamdulillah sudah ada perubahan. Yang tadinya itu memang Masya Allah Bapak Ibu menguji kesabaran anak yang kedua itu, tapi sekarang sudah terlihat dewasanya gitu. Dan kemarin baru seminggu yang lalu dia tiba-tiba datang ke saya, Mama itu harus baca buku ini gitu. Ternyata buku yang dia sodorkan itu adalah Ketika Anda Lelah gitu judulnya. Berarti artinya dia sudah mulai berubah gitu. Yang dulu ketika menemukan buku aja disobek-sobek, semuanya buku tidak ada yang bagus gitu. Sekarang dia sudah mulai. Nah, itu lingkungan yang memang menentukan Bapak Ibu. Nah, itu mungkin Ibu Elfitri ya, Ibu Yenita. Nah, itu dulu mungkin tetap harus kita latih gitu. Enggak apa-apa introvert sedikit, kalau kita maksimalkan menjadi ekstrovert seperti yang lain, tidak akan bisa, tapi minimal tidak pemalu-pemalu banget. Pemalu itu karena sering tidak ketemu dengan orang, tapi mungkin perlu kita kenalkan dengan banyak orang. Ketika kerja sesekali kita ajak, apalagi
eh, sekarang kayak Pak Gubernur boleh dibawa anaknya kan gitu kan, boleh dibawa anaknya. Nah itu sama Bapak Ibu, ketika saya di sekolah itu semua orang boleh membawa anaknya selama tidak mengganggu signifikan ya. Kalau mengganggu signifikan nggak apa-apa. Ya, itu mungkin salah satu cara ya Bapak Ibu, dikenalkan dengan teman-teman kerja sekaligus itu mengenalkan pola karir terhadap anak kita. Nah gitu. Terus kemudian bagaimana caranya agar anak mau belajar mandiri. Ya tetap harus, yang pertama memang kita harus menjadi role model Bapak Ibu. Jadi ketika nak beresin bajunya, kita juga beresin bajunya. Atau kalau nggak bagi tugas, kamu nyapu ya gitu. Kamu nyapu ngepel, eh, mama yang masak gitu. Nah seperti itu. Nanti lama-lama dia bisa. Kalau kita hanya nyuruh sementara kita hanya di luaran, nggak akan efektif Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga ketika anak saya pulang dari pesantren, si Mbak, kebetulan Mbak ada di saya ini sekarang semuanya ikut dengan saya. Si Mbak itu kadang biarin aja dia istirahat, biarin aja dia di rumah gitu. Tapi biarkan yang membereskan baju, membersihkan rumah itu saya sama anak saya gitu. Nah itu adalah perlu berlatih. Latihan itu, nah gitu. Latihan itu tidak nyaman. Dan salah satu Bapak Ibu, satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh orang tua adalah ketegaan. Bapak Ibu harus tega melihat anaknya sakit, harus tega melihat anaknya menderita ketika memang itu merubah dia menjadi baik. Gitu. Itu aja. Mungkin yang bisa saya sampaikan, Baik. Bu Fit. Halo, Ya, Bu Erna. Ya, ya, gimana Bu? ya, udah? Ya, baik. Ya. Baik, ini terputus-putus di Bandung. Saya posisi lagi di kota Bandung, agak hujan, agak deras gitu ya. Baik, luar biasa ya paparan yang dipaparkan tema parenting ini yang disampaikan sama Ibu narasumber yang luar biasa hebat ya, yang memberikan pencerahan yang sangat jelas, padat, singkat. Tentunya ini waktu yang sangat singkat sekali ya, dengan durasi 1 jam, tidak terasa ya. Tapi apa boleh buat, waktu memang sudah habis ya Ibu ya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Luar biasa ya. Jadi pesan yang disampaikan sama Ibu Erna ini terkait dengan parenting sebagai orang tua atau pendidik harus memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam mendukung pembelajaran anak-anak didik kita. Jadi anak-anak usia dini terutama yaitu adalah fase yang sangat penting dalam perkembangan anak usia dini ini, dan kita sebagai orang tua atau pendidik harus memastikan bahwa kita memberikan dukungan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Dengan menjadi guru atau orang tua yang peduli dan mendukung, kita dapat membantu anak-anak kita mengembangkan kemampuannya, meningkatkan kepercayaan dirinya, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang cerah tentunya. Mari kita bekerja sama dengan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dan berkembang, dan tumbuh menjadi individu sukses dan bahagia. Luar biasa. Terima kasih Ibu Erna ya. Ya Bu Mimin, satu lagi pesan saya. Ya, silakan. Yang saya adopsi dari Bapak Joko Widodo ya saat itu. Mohon maaf, bukan berarti saya idola, tapi saya ketika saya sukses itu karena memang melihat cerita-cerita orang-orang sukses gitu. Bapak Ibu, tirakat orang tua itu menentukan kesuksesan orang tua gitu. Bapak Ibu, jadi mulai berlatih tirakat, apapun itu tirakatnya, mungkin dengan berdoa sungguh-sungguh, mungkin dengan puasa dan segala macam, itu akan membuat anak kita lebih mudah dididik, lebih mudah kita arahkan. Itu aja. Dan ini ada 2 penanya yang mungkin tidak sempat saya jawab, nanti boleh japri dengan saya. Masya Allah, ya baik. Nanti, Ya. terima kasih Bu. Nanti insya Allah kami akan share juga, mohon izin Bu Erna ya, akan share juga nomor Bu Erna di grup ya, webinar siang hari ini. Luar biasa ilmu dan wawasan yang kita dapatkan sore hari ini ya, sangat mundal sekali ya, untuk bekal kita sebagai guru ataupun pendidik ya. Jadi bukan hanya menjadi catatan saja, tapi benar-benar menjadi bekal untuk perjalanan kita sebagai orang tua ataupun menjadi pendidik.
perjalanan yang tidak selalu mudah tapi penuh makna. Ingatlah selalu bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, yang ada adalah orang tua yang mau terus belajar, bertumbuh, dan hadir sepenuh hati untuk anak-anaknya. Karena sejatinya anak-anak kita itu membutuhkan orang tua ataupun guru yang tahu segalanya. Tapi yang mereka butuhkan adalah orang tua atau pendidik yang mau terus berproses bersama mereka dengan cinta, sabar, dan ketulusan. Luar biasa di akhir sesi sore hari ini webinar bersama IPPM sangat sangat senang sekali ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Erna, narasumber kita sore hari ini, siang menjelang sore hari ini kalau di waktu Indonesia Barat, dan Bapak Ibu yang hadir tentunya di room Zoom ini yang selalu setia mengikuti kegiatan-kegiatan bersama kami di Yayasan Peduli Pembelajar Merdeka. Mudah-mudahan webinar sore hari ini memberikan keberkahan dan kebermanfaatan untuk putra-putri tercinta kita semuanya. Luar biasa, mendidik anak usia dini itu bukan soal mengisi kepala mereka dengan banyak pengetahuan, tapi soal mengisi hati mereka dengan kasih sayang, rasa aman, dan kebiasaan baik. Alhamdulillah, rangkaian acara telah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Erna ya, narasumber yang sangat sibuk sekali ya. Ya, setelah sedih memberikan waktunya kepada kami untuk berbagi dalam kedermawanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan Ibu Erna yang tentunya waktunya sangat padat sekali, bisa rela berbagi dengan kami di tengah-tengah kesibukannya. Semoga jadi ladang amal ibadah kebaikan, dan juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar sore hari ini. Saya Mimin Mintarsih selaku MC dan pengurus Yayasan Peduli Pembelajar Merdeka beserta jajaran panitianya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Tentunya ini saya juga Bu Erna lagi mendua ya, tatap muka dan tatap daring. Jadi luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita harus jalan menduanya gitu. Bapak Ibu semuanya mengingatkan kembali untuk mendapatkan e-sertifikat nanti ditunggu lewat email ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna. Hati-hati di jalan. Terus, hati-hati. Sama-sama lanjutkan kembali. Sampai kok. Iya. Iya. Selamat sampai tujuan. Ibu-ibu jangan dan Bapak silakan untuk link presensinya diisi dan nanti akan kami simpan di web JPPM. Jangan keluar dulu dari grupnya, nanti kami informasikan setelah sertifikatnya sudah kita diunduh ya di web JPPM ya, di website JPPM. Baik, silakan untuk mengisi presensinya ya, supaya nanti jangan sampai ada ibu bapak yang tertinggal mengisi presensi dan tidak mendapatkan sertifikat. Kami dasarkan datanya dari link presensi yang bapak ibu telah isi. Terima kasih bapak ibu semuanya. Boleh link presensinya. Boleh keluar ya Bu ya. Ya, tinggal silakan. ditunggu informasinya nanti ya. Kalau sudah terbit sertifikatnya akan kami informasikan ya. Izin Bunda, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, Bu, Ya, silakan semuanya. dilihat di room chat ya Bapak Ibu untuk link presensinya, dilihat di chat. Izin lab duluan ya Teh ya, mau Ya, masuk makasih lagi. ya. Ya, sama-sama. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Bu Husnul.
Sudah dapat diakses ya Bapak Ibu semuanya? Oke. Baik, kalau begitu izin saya end meeting ya, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Enita, Bu Agus, terima kasih sudah bergabung dari Aceh.